Muhammad Fajri meninggal dunia setelah menjalani perawatan khusus obesitas di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Menurut dokter yang menanganinya, sebelum meninggal, pria 26 tahun berbobot 300 kg itu sempat mengalami organ dysfunction syndrome atau kegagalan multi organ. Saat datang ke RSCM, kondisi Fajri memang sudah sangat buruk. Dia bahkan juga sudah tidak mampu tidur terlentang. Hal ini menjadi salah satu pertanda bahwa kondisi medisnya sudah sangat serius. Untuk membawa Fajri ke rumah sakit, petugas pemadam kebakaran bahkan harus menggunakan forklift dan menjebol tembok rumah Fajri. Pada 28 September 2019, Setia Putra, bocah laki-laki berbobot 110 kg, meninggal dunia di kediamannya di Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal dunia, Satya sempat mengeluh sesak nafas. Sehari sebelum meninggal, bocah laki-laki berusia 7 tahun itu masih mendapat perawatan medis di klinik dekat rumahnya. Sebelum meninggal, Satya jarang bermain di luar rumah. Sehari-hari ia hanya menonton televisi. Selain itu, Satya tidak bisa tidur telentang seperti anak-anak lain seusianya. Ia tidur dengan cara duduk dan punggungnya diganjal bantal. Kasus yang terjadi pada Satya Putra dan Fajri merupakan dua dari sekian banyak kasus obesitas ekstrim di Indonesia. Kasus tersebut menjadi gambaran bahwa obesitas tidak bisa dianggap main-main karena obesitas adalah masalah serius. Menurut Kementerian Kesehatan, obesitas merupakan kondisi yang ditandai dengan berat badan berlebih akibat penumpukan lemak di dalam tubuh. Penumpukan lemak terjadi akibat kalori yang dikonsumsi lebih banyak daripada yang dibakar. Berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan jumlah kasus obesitas yang cukup signifikan. Pada 2007, persentase obesitas 10,5% dan meningkat 2 kali lipat menjadi 21,8% pada 2018. Masih berdasarkan Riskesdas 2018, sebanyak 65% anak-anak tidak sarapan dan memilih jajan di sekolah tanpa pengawasan orang tua. Pada 2018, persentase anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun yang mengalami obesitas mencapai 8%. Sementara anak usia 5 hingga 12 tahun yang mengalami obesitas sebanyak 9,2%. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, obesitas adalah penyebab 10% kematian di dunia. Obesitas tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak ataupun balita. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan memengaruhi tumbuh kembang ke depannya. Karenanya, kondisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa balita yang gemuk adalah yang sehat, lucu, menggemaskan, dan bukan sebagai masalah yang perlu penanganan. Padahal, jika kegemukan terjadi pada masa balita, kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa. Salah satu balita yang kini tengah ramai diperbincangkan baik di media sosial ataupun media massa adalah balita yang bernama lengkap Muhammad Kenzi Alvaro atau yang biasa dipanggil Kenzi. Di usianya yang belum genap 2 tahun, dia memiliki berat badan 27 kg. Apa sebenarnya yang terjadi pada Kenzi? Saya akan mendatangi rumahnya untuk bertemu sekaligus berbincang dengan orang tuanya. Bersama perangkat desa setempat dan petugas posyandu, saya menuju ke rumah Kenzi. Jarak dari jalan desa ke rumahnya kurang lebih 500 meter. Rumah Kenzi berada di dalam sebuah gang sempit di permukiman padat penduduk. Dan ini adalah ibunda Kenzi, Fitriah. Menurut Fitriah, berat badan Kenzi meningkat drastis setelah menginjak usia 6 bulan. Pada usia 16 bulan, bobotnya mencapai 27 kg. Sekarang gimana Bu berat badan Kenzi? Turun alhamdulillah udah 25 kilo. Cuma dia gitu naik lagi 26, turun lagi gitu aja. Dari umur setahun setengah gitu aja beratnya. Maksudnya nggak naik turun gitu aja. Dari waktu lahir ini Kenzi berat badannya berapa kilogram Bu Fitriah? 4 kilo. Berapa?
4 kilo. 4 kilo. Iya, Kenzi ini katanya pernah dikasih susu kental manis Bu Fitri, Iya. betul nggak? iya. Pas bapaknya udah nggak kerja. Berapa lama waktu itu dikasih kental manis? Gitu? Pas setahun, maksudnya umur dia setahun sampai 2 bulan doang. Pas udah banyak yang bantu saya yang itu. Menurut Fitriah, berat badan Kenzi bertambah 2 kg setiap bulan. Kini, memasuki 22 bulan, berat badannya tidak normal untuk anak seusianya. Akhirnya, Kenzi dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan ketika dirawat di RSCM berapa lama Bu? Seminggu sekali kontrol gitu. Iya. Pas pertama dirawat nginep saya semalaman. Itu Kenji diperiksa semuanya, seluruh badannya. Iya, dicek semuanya. Iya, segala ronsenan apa semuanya itu. Sudah diketahui nggak Bu penyebabnya Kenzi ini gemuk berlebih apa dari pihak rumah sakit waktu itu? Belum, jadi tinggal nunggu hasil tes darahnya, belum ini. Saya kan belum ke sana lagi. Fitriah, setelah dibawa ke dokter, Kenzi ini berubah tidak pola makannya? Iya, dia memang makannya juga saya atur. Kalau seandainya pagi makan, siang enggak, ntar makannya sore gitu. Juga makannya dikit ya, kalau kebanyakan juga dia muntah gitu. Nggak nerima banyak gitu. Kalau udah kenyang sedikit juga dia sekarang udah bilang, nggak mau, ada geleng gitu, udah kenyang gitu. Kini, Kenzi sudah mulai aktif beraktivitas, tidak seperti sebelumnya yang hanya sekedar duduk atau diam. Menurut kader Posyandu yang memantau perkembangannya, kasus Kenzi merupakan kasus pertama di wilayahnya. Kenzi beruntung orang tuanya rutin membawanya ke Posyandu. Yang kita pantau itu berat badannya setiap bulan itu naik 2 kilo. Stuck di 2 kilo terus itu setiap bulannya. Tiap 2 bulan, Setiap 1 bulan tiap sekali. 1 bulan Iya. naik 2 kilogram. Naik 2 kilo. Berarti tidak normal ya Bu? Karena sangat drastis. Gitu. Iya, iya betul. Nggak normal. Normalnya seperti apa sih Bu kalau anak naik berat badannya itu di usianya gitu? Kalau di usianya itu setiap bulan anak itu Pak maksimal kan 1 kilo, misalnya setengah kilo. Kan anak itu nggak setiap bulan itu terus naik, Naik, ya. naik terus itu enggak. Kadang turun Kadang juga. turun juga, karena kan kadang-kadang anak kalau udah mulai beraktivitas itu kan kadang dia yang demam, yang sakit kayak gitu kan, enggak setiap bulan dia itu terus naik berat badannya, enggak. Menurut Windari, tidak semua bayi yang lahir dengan bobot 4 kg atau lebih berpotensi obesitas. Hal itu tergantung orang tua dalam hal pola asuh dan pemberian makanan. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanwarso mengatakan, berat badan anak dengan obesitas ekstrim bisa turun, tetapi bisa juga tidak dapat mencapai berat normal. Pada kasus Kenzi, pemeriksaan lebih lanjut masih dibutuhkan. Ya, untuk Kenzi mungkin ini special case ya. Jadi saya kira ini tidak bisa disamaratakan dengan kasus lain ya. Memang ada beberapa penyakit, ya misalkan sindrom Prader-Willi ya, itu jadi rasa kenyangnya itu sudah rusak dia. Ya, dia tidak pernah lagi merasa kenyang ya. Tapi ini juga mungkin nanti bisa juga diperberat oleh pilihan jenis makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Tadi yang juga tinggi glycemic index. Jadi anak tadi juga semakin tidak bisa merasakan kenyang. Kenzi hanya satu dari 1.290 anak di bawah usia 5 tahun di Kabupaten Bekasi yang mengalami obesitas. Dari jumlah tersebut, 327 diantaranya berusia 0 sampai 23 bulan. Data tersebut diperoleh berdasarkan pengukuran bulan penimbangan yang dilakukan terhadap 270.000 anak di 187 desa dan kelurahan di 47 puskesmas yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Asupan makanan yang tidak sehat, berlebihan, serta makanan dan minuman tinggi kalori namun rendah nutrisi ditengarai sebagai faktor utama pemicu obesitas. Kami lakukan langkah-langkah untuk penanggulangan obesitas. Satunya adalah dengan melakukan kegiatan orientasi pada tenaga kesehatan, ada tenaga gizi, ada kader, ada bidan, desa, serta puskesmas di Kabupaten Bekasi.
Diharapkan nanti petugas yang dilatih itu bisa mentransfer ilmunya ke masyarakat tentang pemberian makanan yang baik dan benar kepada masyarakat. Jika ditarik ke tingkat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data status gizi balita usia 0 sampai 59 bulan yang diunduh dari aplikasi Si Gizi Terpadu, hingga pertengahan Juli 2023 terdapat 27.000 balita mengalami obesitas, 62.000 mengalami gizi lebih, dan 220.000 balita dalam risiko gizi lebih. Secara nasional berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI 2022, Jawa Barat berada di peringkat ke-12 dengan prevalensi obesitas 3,8%. Berada di peringkat pertama adalah Provinsi Bangka Belitung dengan prevalensi 7,6%. Kita masih ada kejadian overweight itu 3,8%. Program dari kabupaten kota ini masih ada dari hasil penjaringan itu untuk anak didik, di mana tahun ajaran 2021 sampai 2022 masih diperoleh persentase peserta didik dengan obesitas sebesar 0,94% itu pada jenjang SD atau MI, dan juga 1% pada jenjang SMP dan juga MTS ya, Madrasah Sanawiyah, dan juga 1,05% pada jenjang SMA. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, prevalensi obesitas anak telah mencapai 12,7% pada anak usia 2 hingga 5 tahun, 20,7% pada usia 6 sampai 11 tahun, dan 22,2% pada rentang usia 12 hingga 19 tahun. Namun masyarakat perlu memahami, tidak semua anak yang kelebihan berat badan berarti mengalami obesitas. Pada anak yang berusia kurang dari 5 tahun, berat badan ideal diukur lewat kurva yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan. Berat badan si kecil yang lebih dari rentang tersebut menandakan anak kelebihan berat badan atau obesitas. Kita kan ada parameter ukuran antropometri pada anak ya. Jadi berat badan berdasarkan usia atau berat badan berdasarkan tinggi badan. Nah ini apabila berat badan berdasarkan tinggi badan anak itu melebihi dari persentil ke 95. Jadi ada nilai-nilai normal berdasarkan persentil ya pada grafik kurva pertumbuhan seorang anak. Jadi kalau di atas nilai persentil ke 95 itu sudah masuk obesitas. Obesitas berat kalau lebih dari persentil 97. Obesitas kerap menjadi permasalahan yang serius untuk anak-anak. Anak yang mengalami obesitas cenderung sulit untuk menggerakkan anggota tubuh dan memiliki kemampuan keseimbangan tubuh yang buruk. Obesitas juga erat kaitannya dengan perkembangan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus tipe 2, ginjal, stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, masalah pada otot dan tulang, hingga gangguan psikologis. Sering juga muncul apa yang disebut sebagai sleep apnea ya, sindrom. Sleep apnea sindrom ini muncul pada saat anak tidur, dia biasanya tidurnya ngoroknya kencang sekali, kemudian tiba-tiba berhenti napas. Nah, ini bahaya ya. Pada saat berhenti napas lebih dari 10 detik, itu bisa muncul gangguan irama jantung yang tentu bisa berakibat fatal. Kalau makan mungkin porsinya agak banyak, tapi sehari kadang sampai 5 kali. 5 kali makan. Iya, tapi itu sampai usia 3 tahunan. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak mengalami obesitas. Mulai dari sering makan dalam porsi besar, sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori, tapi miskin nutrisi, hingga terbatasnya tempat yang aman untuk berolahraga sehingga menyebabkan kurangnya aktivitas fisik. Penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak. Kemudian juga kita harus ingat lingkungan hidup kita itu disebutnya sebagai lingkungan yang obesogenik ya, di mana semua makanan itu mudah didapat, umumnya kalorinya tinggi karena
biasanya digoreng-goreng, manis ya. Kemudian juga banyak fast food di sekitar kita kan yang makanannya cenderung tinggi kalori sehingga mudah menimbulkan kegemukan ya. Juga minuman yang manis-manis itu sangat disukai oleh anak-anak ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia mengungkapkan, salah satu penyebab utama obesitas pada anak adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan ringan atau snack dan minuman yang tinggi kalori. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak adalah makanan yang tinggi protein. Karena makanan jenis ini yang dikenal dengan tinggi glycemic index, ya, miskin serat, tinggi sekali tepung dan gula. Dan inilah ketika anak-anak memakan snack-snack jenis ini, gula darahnya akan meningkat dengan cepat, kemudian akan menurun dengan cepat juga. Pada saat dia menurun dengan cepat, anak itu merasa lapar lagi. Dan karena lapar lagi, dia akan makan snack lagi. Terus seperti itu berulang-ulang, sehingga akhirnya kalori yang dikonsumsi oleh anak-anak itu menjadi berlebihan. Saat ini anak-anak bisa dengan mudah mendapatkan snack yang tinggi tepung dan karbohidrat, juga minuman kemasan yang tinggi gula dengan harga yang terjangkau. Gula memiliki sifat adiktif, yaitu membuat ketagihan siapa saja yang mengkonsumsinya. Tetapi yang lebih miris adalah gula kerap tidak dianggap berbahaya. Permisi, Mpok. Untuk mengetahui komposisi, termasuk informasi nilai gizi yang tercantum di dalam snack dan minuman kemasan yang sering dikonsumsi anak-anak, saya mendatangi salah satu warung yang menjual beragam camilan dan minuman kemasan. Jika kita lihat informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan, karbohidrat merupakan kandungan tertinggi, disusul lemak, gula, dan garam. Sedangkan nilai proteinnya sangat sedikit. Bahkan beberapa snack tidak memiliki kandungan protein sama sekali. Beberapa snack bahkan tidak mencantumkan informasi nilai gizi pada kemasannya. Sementara, informasi nilai gizi pada minuman baik minuman dalam kemasan gelas ataupun botol rata-rata mengandung karbohidrat, gula, dan garam. Unsur-unsur inilah yang ditengarai sebagai penyebab utama obesitas. Kenan Nur Atalah memiliki berat badan 35 kg di usianya yang 5 tahun. Bobot badannya mulai meningkat drastis ketika ia menginjak usia 2 tahun. Orang tua Kenan, Risa Ariska, mengakui anak keduanya tersebut gemar mengkonsumsi minuman kemasan dan makanan yang banyak mengandung gula. Kondisi itu diperparah dengan porsi makan yang tidak sedikit dan sering. Kalau makan mungkin porsinya agak banyak, tapi sehari kadang sampai 5 kali. 5 kali Iya, makan. tapi itu sampai usia 3 tahunan. Kalau sekarang makannya normal, porsi seusianya dikurangin aja makannya. Paling sampai sehari cuma 3 kali. Sehari sekarang Iya. 3 kali. Porsinya dikurangin. Dikurangin. Jadi kalau mau makan lagi dialihin dulu aktivitas apa. Jadi biar nggak terus minta makan, minta ngemil gitu. Meski berat badan Kenan melebihi anak lain seusianya, orang tua Kenan masih bersyukur. Sebab anak itu terbilang aktif. Kenan banyak melakukan aktivitas fisik bersama temannya. Walaupun tak jarang ia diejek teman-temannya akibat berat badannya tersebut. Kader Posyandu yang biasa memantau perkembangan Kenan menyarankan agar Kenan mengurangi bermain gawai dan menjaga pola makan. Kalau itu paling berat badannya aja sih, karena yang naik drastis gitu. Kalau misalnya tumbuh kembang yang lainnya normal. Ketika dibawa ke Posyandu, Kenan ini berat badannya selalu naik atau gimana, Bu? Pernah waktu itu habis sakit, pernah turun. Cuma habis itu naik lagi. Usia hampir 5 tahun, berat badannya 35 kilo, Iya. apakah normal, Bu Dewi? Enggak normal. Itu usia segitu paling normalnya 18, 20 itu. Ini udah over gitu. Obesitas menjadi momok yang menakutkan, tapi hal itu bisa dihindari. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Pada 2016 lalu, publik sempat dihebohkan dengan bocah laki-laki berusia 10 tahun. Ialah Arya Permana yang namanya sempat viral, dikenal sebagai bocah tergemuk di dunia.
Saat itu bobot Arya mencapai hampir 200 kg. Hal itu pun membuatnya ramai menjadi sorotan. Lalu bagaimana kabarnya kini? Saya saat ini sudah berada di Karawang untuk bertemu dengan Arya. Mempunyai bobot hampir 200 kg, Arya hanya bisa berdiam diri di rumah. Ia sulit bergerak lantaran berat badannya. Dibantu para ahli diet, Arya berjuang untuk menurunkan berat badan. Ia melakukan diet dan menjalani pola hidup sehat dengan sungguh-sungguh. Permisi, dengan Arya ya? Kini, penampilan Arya berubah drastis. Pada 2020, ia berhasil menurunkan berat badannya hingga 110 kg. Kini, Arya pun terlihat semakin bugar. Pipinya yang dulu cabi, kini tampak tirus. Gimana sekarang sudah berjuang sungguh-sungguh, saya lihat gimana rasanya? Kalau rasa sih lebih percaya diri, lebih enak lah gitu. Kalau dulu sebelumnya gimana? Kalau dulu kan kayak lebih kondisi dulu ya, kayak jalan engap atau apa kayak gitu. Jadi dulu tuh dioperasi ya? Iya, sempet operasi pengecilan lambung gitu. Terus waktu sebelum dioperasi pengecilan lambung, makannya gimana? Arya boleh ini jelasin? Kalau dari pola makan sih kan bisa dulu itu makan kayak mie instan sama minuman kemasan kayak gitu. Mie instan dan minuman kemasan? Iya. Bisa habis berapa tuh? Kalau minuman kemasan sih bisa nyampe sedus, kayak mie instan 6 bungkus sehari. Sehari mie instan sampai 6 bungkus, Iya. minuman kemasan sampai 1 dus. Iya. Lahir dengan bobot 3,8 kg, berat badan Arya naik signifikan sejak ia kecil. Terus mulai kerasa ada kenaikan berat badan usia berapa tuh? Waktu usia naik SD kelas 1, Berapa kilo tuh? 98-an. SD kelas 1 98 kg. Iya. Terus naik kelas 2 Iya. berapa kilogram? Naik kelas 2 itu nyampe 190 lebih kayak gitu. Dari situ awal mula heboh itu ya? Iya. Oke. Dan sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit waktu itu ya? Iya. Gitu. Dan apa namanya tadi dioperasi pengecilan Pengecilan lambung. Sekarang ketika sudah dioperasi pengecilan lambung, makannya gimana ya? Masih banyak kayak dulu atau Kan gimana? kalau tujuan operasi itu lebih ke ngurangin pola daya tampung lambung buat makan gitu. Jadi kayak makan itu yang tadinya bisa 3 piring, sekarang piring juga udah kenyang kayak gitu. Jadi minuman kemasan, mie instan masih atau udah enggak sekarang? Kalau aku sih kalau kepengen kadang makan kayak gitu. Apa sih yang menjadi motivasi Arya untuk ya bisa dikatakan ingin berat badannya turun walaupun secara anak-anakan belum kepikiran ke arah sana kan dulu? Kalau dulu sih lebih ke dukungan orang tua sih. Kayak orang tua, bukan aku yang bukan aku mau diet atau apa, tapi pola makan orang tua tuh dulu ngikutin pola makan aku. Kayak misalnya di rumah tuh makanan cuma satu gitu, nggak beda. Selain mendapatkan bantuan dari tim dokter, Arya juga mendapatkan bantuan dari binaragawan Aderai untuk mengubah pola makan dan olahraga. Tapi sekarang olahraga masih kan? Masih. Olahraga apa yang biasa Arya lakukan? Kalau aku paling futsal kayak gitu. Sama teman-teman Iya. di sekitar sini aja gitu ya? Iya. Itu kan kalau saya baca juga di media itu dibantuin juga kan sama Om Ade ya, Ade Rai? Iya, dibantu dari 2016. Apa aja yang diajarkan sama Ade Rai? Kalau Om Ade sih dulu kan ngelatih kayak gerakan-gerakan ini loh yang misalnya kita nggak pakai alat bisa dilakuin kayak gitu. Sekarang masih kontakan? Ade? Masih kontakan. Kontakan terus Iya. gitu ya? Terakhir ke gymnya kapan? Setelah nggak tahu sebelum atau setelah pandemi gitu. Jadi sekarang di rumah gitu Iya, ya, di rumah. olahraganya apa yang diajarkan oleh Om Ade gitu ya. Iya. Siapa sih support system Arya gitu yang ngedukung gitu? Kalau yang ngedukung sih pasti orang tua sih. Apa yang ingin disampaikan oleh Arya untuk anak-anak di luar sana karena sekarang banyak juga Arya yang obesitas gitu. Kalau mau yang disampaikan sih jangan terlalu banyak kayak ngeliat HP atau nonton film kayak gitu. Cukup kayak
banyakin waktu main sama temen lah, kayak gerak, Aktivitas ya fisik, aktivitas fisik. bergerak gitu Iya. ya. Oke. Dengan kondisi Arya yang sekarang berapa kilogram berarti? Kemarin itu di 96. 96 Iya. kilogram. Tidak mudah mengubah pola hidup. Dukungan keluarga dan edukasi orang tua jadi kunci menekan angka obesitas pada anak. Obesitas mendapat perhatian serius dari pemerintah yang memasukkan penanganan obesitas ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ataupun RPJMN 2020-2024. Pemerintah fokus pada pencegahan faktor risiko. Kita bersama dengan Kemendikbud, kita juga membuat ya yang kita sebut sebagai beberapa buku ajar tentang penyakit tidak menular. Salah satunya adalah tentang diabetes mellitus dan juga tentang obesitas. Dan sehingga anak-anak mengenal apa yang disebut sebagai obesitas tersebut. Dan terakhir adalah kita mendorong agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga kembali mengaktifkan nih seperti senam setiap seminggu sekali di sekolah-sekolah, kemudian melakukan screening tinggi badan berat badan, sehingga kalau ada anak yang mungkin kelebihan berat badannya sudah bisa diminta untuk melakukan ya penurunan berat badan misalnya dengan berolahraga dan sebagainya. Pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dapat dilakukan dengan cara mengenali tanda anak lapar dan kenyang. Hal itu bisa membantu orang tua mengukur seberapa banyak asupan yang dapat dikonsumsi sang anak. Orang tua juga bisa menyajikan menu sehat, kaya nutrisi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta sebisa mungkin mendorong anak agar banyak bergerak dan bermain. Negara juga harus hadir dalam mengelola jenis makanan yang dikonsumsi anak-anak. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mencantumkan kadar gula, garam, lemak pada kemasan, karena obesitas adalah ancaman serius di masa depan.